Shalom, Jemaat GKMI Anugerah yang terkasih di dalam Kristus. Bulan ini kita bersama-sama memperingati 75 tahun kemerdekaan negara kita. Kita bersyukur kepada Tuhan yang menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa kita. Sebagai anak negeri, mari kita bersama-sama bersatu hati, kita bersinergi di tengah-tengah bangsa yang sedang menghadapi persoalan pandemi. Masih dalam suasana kemerdekaan, ada satu kemerdekaan yang juga tidak kalah penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ya, Kristus telah memerdekakan kita. Ini adalah fakta iman, sekaligus sebuah kenyataan yang bisa kita nikmati di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oleh sebab itu, doa dan harapan saya, kiranya melalui ibadah yang kita selenggarakan selama 1 bulan ini, jemaat sekalian ditolong untuk dapat menikmati akan karya kemerdekaan Kristus secara nyata di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Sekaligus kita bersama-sama juga akan ditolong untuk mengisi kemerdekaan yang Kristus berikan bagi dan untuk kemuliaan namanya. Selamat berbakti. Selamat mensyukuri anugerah kemerdekaan yang Kristus berikan. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, Allah telah memanggil kita untuk beribadah kepadanya dengan sukacita. Marilah kita masuk ke hadiratnya dengan sorak-sorai. Sebab Tuhanlah Allah kita, dan kitalah umatnya, kawanan domba gembalaannya. Dia yang telah menebus kita oleh kuasa darah Kristus. Oleh karenanya kita dapat menghadap ke hadiratnya, menaikkan pujian kepadanya. Mari kita nyanyikan Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Bapak Ibu Saudara, katakan, saat ku masuk hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan ke
dapat ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ku menjadi ciptaan baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Sekali lagi katakan, ku menjadi ciptaan baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaktian kita pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit bumi dan segala isinya. Dialah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas saudara damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Sang Putra Yesus Kristus dan dari Allah Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, Pembacaan kita terambil dari Mazmur 9 ayat 2 dan 3 yang berbunyi demikian. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dengan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi. Amin, amin, amin. Amin, amin.
Tahukah saudara, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memuliakan pekerjaan tangannya. Setiap kita, dimanapun kita berada, turut menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Yesus, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Dialah yang layak dipuji dan disembah. Mari kita menaikkan pujian penyembahan kita kepadanya. merendahkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba. Tetapi Allah telah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesus adalah Tuhan. Hosana. Kuasa Yesus telah menebus kita dari ikatan dosa.
dari kuasa iblis dan belenggu tradisi-tradisi. Firman Allah katakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Sungguh, kita lebih dari pemenang. Mari kita siapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, berkala pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sungguh kita lebih dari pemenang. Mari kita nyanyikan kembali pujian ini. Katakan lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, berkala pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Jikalau saudara adalah umat pilihan, saudara dikatakan lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Katakan bersama dengan saya, lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Oh, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika di pihak kita, Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, berkala pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya, berkala pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Lebih dari Mari rekan-rekanku, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita berdoa sebelum kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kami telah memuji, kami telah memuliakan nama-Mu,
Dan saat ini kami kembali bersiap hati untuk belajar firman Tuhan. Celikan mata rohani kami ya Tuhan. Ajar kami supaya melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami semakin mengenal Engkau dan kami semakin mau hidup di dalam Engkau. Dan bantulah kami Tuhan sebagai orang-orang yang nanti setelah belajar firman Tuhan, kami boleh kemudian menjadi pelaku-pelaku kebenaran tersebut di dalam hidup setiap kami. Supaya kami bukan cuma menjadi orang yang pandai dalam pengetahuan, tapi kami juga adalah orang-orang yang setia di dalam kelakuan. Dan kami melalui seluruh kehidupan kami yang ada di dalam anugerah Tuhan, boleh menjadi alat saksi kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini untuk boleh menyatakan segala kebenaran isi hati-Mu. Dengar doa setiap kami ya Tuhan. Demi Yesus Kristus, kami berdoa, kami berserah diri. Amin. Tema kita pada kesempatan hari ini adalah merdeka dari ikatan tradisi. Saya menduga sebagian orang membaca tema ini dengan nuansa negatif, yang seolah-olah khotbah hari ini ditujukan untuk kita melepaskan diri dari semua tradisi-tradisi yang ada di sekeliling kita, bahkan yang mungkin sudah membentuk kehidupan kita. Mungkin sebagian orang lainnya justru setuju dengan pemikiran ini. Kita tidak boleh lagi hidup di bawah tradisi-tradisi karena kita sudah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus. Tetapi saya juga tetap menduga ada orang yang beranggapan tradisi itu kan banyak yang baik dan bukankah justru harus dilestarikan. Saya memang meyakini bahwa ada tradisi-tradisi yang baik yang bukan sekedar harus dilestarikan, tapi juga harus dikembangkan dengan lebih baik lagi. Namun, saya juga melihat ada tradisi-tradisi yang bertentangan dengan pengajaran firman Tuhan dan yang tidak tepat di dalam kehidupan kita ini. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, saya mengajak kita belajar untuk melihat dan mengevaluasi segala sesuatunya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21. Saya mengundang setiap kita boleh membuka Alkitab kita dalam kitab 1 Tesalonika pasal ke-5 ayat 21. 1 Tesalonika 5:21 berkata demikian. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ayat ini mengingatkan kita supaya kita itu bukan asal-asalan mengikuti segala sesuatu. Bahkan sesuatu yang mungkin terlihat benar atau spektakuler tidak mesti harus kemudian dipercayai dan diikuti, tapi justru diperiksa, diuji. Apalagi kalau kita membaca konteksnya di dalam ayat ke-20, maka bagian ini dikaitkan dengan nubuatan yang menyatakan berita firman Allah yang bersifat spesifik, ditujukan kepada orang-orang tertentu dalam kasus tertentu. Sehingga bisa disimpulkan sebenarnya nubuat itu merupakan sebuah pekerjaan yang sangat khusus dan spektakuler. Tetapi terhadap karunia nubuatan ini pun Paulus mengingatkan supaya di satu sisi di ayat 20 jangan direndahkan, jangan diabaikan. Tetapi di ayat 21 juga diperintahkan untuk diuji. Artinya apa? Firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk tidak asal percaya, tidak asal ikut-ikutan, tetapi peka untuk melihat dan kemudian mengevaluasinya. Maka ketika kita sedang membicarakan tradisi, saya mengajak kita mengevaluasi dengan cermat. Pertanyaannya, bagaimana mengevaluasi tradisi? Saya mengajak kita memperhatikan pada 3 hal. 3 hal yang perlu menjadi fokus kita ketika kita sedang mengevaluasi tradisi-tradisi yang ada di sekeliling kita dan juga ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita perlu mencermati makna dan tujuan yang hendak ditekankan di balik pelaksanaan ritual. Harus mencari tahu untuk tujuan apakah tradisi itu dilakukan. Karena saya yakin dan percaya tidak ada tradisi yang dilakukan atau dibuat tanpa sebuah makna dan tujuan tertentu. Ada tradisi-tradisi yang dilakukan, dikerjakan, dibudidayakan dengan maksud dan tujuan yang baik. Tetapi juga ada tradisi yang dikerjakan dengan tujuan yang tidak benar dan tidak tepat. Yang kedua, kita perlu memperhatikan adalah bagaimana ritual pelaksanaan tradisi tersebut.
belum tentu semua tujuan yang baik dilakukan dengan cara yang tepat. Maka kita perlu memeriksa apakah cara pelaksanaan tradisi tersebut adalah cara yang benar dan yang paling tepat untuk mencapai tujuan yang baik tersebut. Dan yang ketiga, setelah kita memeriksa maksud dan pelaksanaan, kita juga perlu melihat bagaimana pengajaran firman Tuhan terkait dengan hal-hal tersebut. Apakah maksud dan pelaksanaan tradisi tersebut sudah tepat atau belum? Apakah ada praktik pelaksanaan yang lebih baik yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan? Kalau maksud dan pelaksanaan tradisi bertentangan, bagaimana firman Tuhan mengajarkan yang benar? 3 hal inilah yang kita harus sama-sama periksa dan teliti. Nah, dalam kesempatan ini saya mengajak kita mencoba melihat 3 kategori tradisi. Mari coba kita perhatikan tabel berikut ini. Saya percaya ada tradisi-tradisi yang turun-temurun dilakukan dengan tujuan dan maksud yang baik. Sebagai contoh, ada banyak jenis tradisi, model tradisi yang mengajarkan dan mementingkan bagaimana seseorang itu harus memberikan penghormatan kepada orang tua. Kita bisa lihat itu dari tradisi Jawa, ataupun dari tradisi China, ataupun dari tradisi-tradisi yang lain. Tentu saja maksud dan tujuan dari tradisi semacam ini tidak salah, tidak bertentangan dengan kebenaran, bahkan sesuai dengan ajaran Alkitab untuk kita menghormati dan mengasihi orang tua. Seperti yang tertulis dalam Keluaran pasal 20 ayat 12, ataupun Efesus pasal 6 ayat kedua, dan beberapa bagian lainnya di dalam Alkitab. Di dalam mempraktikkan hal ini, jadi ini maksud dan tujuannya kita lihat ini adalah sesuatu hal yang positif. Lalu bagaimana dengan prakteknya? Nah, kita melihat ada bentuk pelaksanaan penghormatan dan kasih kepada orang tua yang bisa jadi tepat. Contohnya, di dalam tradisi tertentu, ketika kita itu makan bersama, maka ada kebiasaan orang tua itu diminta, bahkan wajib, untuk mengambil makanan terlebih dahulu. Kenapa orang tua diminta untuk mengambil makanan terlebih dahulu? Karena itu wujud ekspresi kita menghormati mereka yang sudah berjuang, berjerih lelah untuk kemudian menghidupi, membesarkan, bahkan bekerja. Mereka layak untuk menerima penghormatan, layak untuk menikmati hasil jerih lelah mereka terlebih dahulu. Sehingga mereka diberikan kesempatan untuk mengambil. Dan itu juga merupakan wujud kasih kita. Sebagai anak kita ingin juga belajar memberikan yang terbaik. Nah, kalau masih awal, masih utuh makanannya, orang tua bebas untuk mengambil apapun yang mereka sukai. Nah, ini merupakan sebuah bentuk penghargaan dan penghormatan yang sebenarnya tepat. Di dalam hal ini tidak ada pertentangan, baik dari maksud tujuan tradisi tersebut dan juga bentuk pelaksanaan ritualnya dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga tentu saja tradisi semacam ini adalah tradisi yang boleh, bahkan terus-menerus harus dilakukan di dalam kehidupan kita, kalau itu memang menjadi bagian dari tradisi kita. Meski demikian, Alkitab juga mengingatkan kita bahwa penghormatan dan bentuk kasih kita kepada orang tua tidak boleh hanya dinyatakan di dalam waktu makan saja. Bahkan bentuk penghormatan dan kasih itu tidak boleh hanya terbatas sekait dengan kebutuhan-kebutuhan jasmania saja. Penghormatan dan kasih yang diberikan juga harus meliputi aspek psikologis, emosional, sekuritas, bahkan juga spiritual. Ada satu kisah yang pernah saya dengar tentang bagaimana seorang ibu yang tua yang kemudian mempunyai 2 anak. Dua-duanya sudah dewasa, sudah berumah tangga. Dua-duanya adalah anak yang coba untuk memberikan rasa kasih dan hormat mereka kepada orang tua. Kedua anak tersebut selalu bergiliran untuk kemudian datang ke rumah orang tuanya, menghabiskan waktu bersama, makan bersama sebagaimana dulu mereka sebagai satu keluarga. Ya. Lalu yang membedakan adalah anak pertama itu setiap kali datang selalu membawa oleh-oleh. Entah barang, entah makanan, entah hal-hal tertentu lah yang diberikan kepada orang tuanya. Kalau ditanya orang tuanya ini senang atau tidak, Bu, menerima semuanya itu?
Tentu si ibu akan berkata, ya bagaimana mungkin tidak senang. Saya ketika menerima tersebut itu merupakan ungkapan kasih anak saya senang menerimanya. Tapi dia menceritakan anak kedua punya pola yang berbeda. Ketika dia datang, dia makan, si anak kadang-kadang bawa barang. Tapi tidak selalu dia memberikan barang-barang tersebut. Tetapi yang pasti dikerjakan oleh anak kedua ini adalah setiap kali dia datang, dia akan selalu mengambil waktu untuk duduk bersama-sama, ngobrol. Bahkan yang menarik dari cerita si ibu, dia bercerita demikian. Seringkali kami cuman diam saja. Seringkali mungkin bahkan tidak ada bahan obrolan pembicaraan lagi. Kami cuma duduk, diam. Lalu anak saya sering mengambil tangan saya, memijat-mijat. Sambil kita melihat aja pemandangan yang ada. Melihat kemudian sambil nonton televisi kadang-kadang. Sambil kemudian duduk di teras dan melihat jalanan-jalanan yang ada di depan. Dan si ibu itu kemudian berkata, dua-duanya saya sayangi. Dua-duanya saya terima rasa cinta dan hormatnya. Tapi dia bilang, kalau boleh disuruh memilih dan harus memilih salah satu, maka dia berkata, yang lebih saya butuhkan, perhatikan ya, yang lebih saya butuhkan bukan barang, bukan pemberian. Saya tidak kurang dengan semua hal tersebut. Yang saya butuhkan di usia saya yang sudah tua ini adalah ketika duduk bersama, menikmati waktu-waktu kebersamaan. Itu sudah cukup. Bukankah kisah ini menjelaskan dan mengajarkan bahwa bentuk rasa hormat dan rasa kasih itu diberikan bukan cuma sekedar memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, jasmania, tapi juga bagaimana rasa dikasih itu menyentuh aspek emosi, psikologis sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Panggilan kita sebagai orang Kristen bukan hanya menyatakan kasih yang pada umumnya, tetapi menyatakan kasih Kristus, kasih yang berinkarnasi, kasih yang rela berkorban, kasih yang memberi yang terbaik, kasih yang menyentuh seluruh area kehidupan. Bukankah itu yang seringkali Tuhan Yesus lakukan? Dia bukan cuma menyembuhkan tubuh jasmani seseorang, tapi dia juga selalu berkata, dosamu diampuni. Yang artinya aspek spiritualnya pun juga dibereskan. Dan seringkali penyakit ataupun juga masalah-masalah yang membuat orang tersebut terpisah dari lingkungan sosial. Bukankah dengan Yesus menyembuhkan atau Yesus memulihkan, itu artinya orang tersebut bisa kembali masuk di dalam sosial, relasi sosial mereka. Sehingga kasih Kristus pun juga kembali menyentuh relasi-relasi sosial, memulihkan relasi-relasi sosial. Kasih semacam inilah yang perlu diberikan dan dinyatakan di tengah-tengah banyak tradisi ajaran tentang kasih yang baik itu juga. Namun, ada kategori yang kedua, yaitu bisa jadi maknanya positif. Seperti tadi, menghargai, mengasihi orang tua, itu adalah suatu hal yang positif. Tapi pelaksanaan tradisinya bisa jadi tidak tepat, sebagaimana yang firman Tuhan ajarkan. Salah satu contohnya adalah melakukan sembahyang kepada orang tua dan leluhur yang telah meninggal. Mengapa hal ini tidak tepat menurut Alkitab? Karena Alkitab mengajarkan bahwa mereka yang sudah mati atau meninggal, mereka ini langsung berhadapan dan berurusan dengan Tuhan itu sendiri yang memiliki kehidupan. Sehingga bagi mereka yang meninggal di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan bahwa mereka sudah mengalami sukacita dan kepuasan hidup melampaui apa yang bisa diberikan di dalam dunia ini. Sehingga kalau tanya apa yang dibutuhkan orang yang mati di dalam Kristus itu, tidak ada. Apa yang bisa kita lakukan bagi mereka, tidak ada. Karena yang terbaik sudah mereka rasakan. Yaitu apa? Tinggal bersama-sama dengan Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat tersebut. Namun firman Tuhan juga mengingatkan bagi mereka yang meninggal di luar Kristus, maka mereka mengalami penderitaan terbesar. Penderitaan yang tidak bisa digantikan, tidak bisa ditutupi, tidak bisa dihiburkan dengan apapun juga. Karena apa? Bukan karena mereka disiksa, bukan karena mereka dianiaya, tapi pada waktu mereka meninggal di luar Kristus, mereka menderita karena mereka terlepas dari kasih anugerah Tuhan yang sudah mereka tolak sepanjang kehidupan di dalam dunia ini. Selama masih hidup, ketika orang itu terus menolak Kristus, menolak Tuhan, dia terus-menerus memberikan anugerah.
Tapi pada waktu ia meninggal, di waktu itulah keputusan terakhir diberikan. Ketika mereka terus menolak selama hidupnya, maka pada waktu meninggal Kristus memberikan apa yang mereka inginkan. Kamu inginkan terlepas dari kasih-Ku, kamu tidak inginkan hidup di dalam Aku, maka jadilah yang kau kehendaki itu. Maka orang-orang tersebut akan hidup di luar topangan kasih karunia Allah yang sempurna tersebut. Dan itu adalah penderitaan yang besar. Sehingga tidak ada hal apapun yang dapat meringankan penderitaan mereka. Tidak ada pemberian, penghargaan yang dapat menghibur. Karena kasih yang sempurna itu telah ditolak. Dengan demikian jelas pelaksanaan tradisi semacam ini bukanlah pelaksanaan ritual yang perlu dilakukan oleh orang-orang percaya. Namun mungkin sebagian yang pernah mengalaminya, sebagaimana kami juga pernah mengalaminya, mungkin akan mendapatkan cibiran dan juga mendapatkan respon seperti ini. Oh, kalau kamu tidak melakukan, berarti kamu tidak mengasihi. Kalau kamu tidak melakukan, berarti kamu tidak menghormati. Alkitab mengajarkan, kalau kita tuh mengasihi dan menghormati orang tua, maka berikanlah kasih dan penghormatan itu sepanjang mereka hidup di dalam dunia ini. Berikanlah kasih yang melimpah ruah yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita itu untuk kita berikan kepada orang tua sebagai ucapan syukur dan terima kasih kita kepada mereka. Dan salah satu bentuk kasih yang paling dibutuhkan adalah pemberitaan Injil. Kalau kita mengasihi orang tua kita, maka kita rindu orang tua kita itu juga merasakan dan mendapatkan kasih yang terbaik, yang hanya bisa diberikan oleh Allah itu sendiri. Kasih kita penuh dengan keterbatasan, kasih anak penuh dengan kelemahan, kasih kita pun kadang-kadang gagal mengekspresikan dengan benar dan tepat, bukan? Tetapi kasih sempurna dari Allah itulah yang harusnya mereka rasakan dan akan mereka rasakan ketika mereka hidup di dalam Kristus. Sehingga dengan memberitakan Injil, kita mengajak orang tua kita untuk hidup menikmati kasih Tuhan yang sempurna itu. Kasih yang tidak ada batasnya, bahkan kasih yang tetap akan terjadi di dalam kehidupan setelah kematian. Inilah yang menjadi pengajaran firman Tuhan terkait bagaimana kasih dan penghormatan itu harusnya kita berikan kepada orang tua. Dan kategori yang ketiga, ada juga maksud dan tujuan pelaksanaan tradisi yang salah. Jadi ini bahkan tujuannya pun sudah salah. Ada tradisi yang dibentuk sebagai upaya untuk menghindari kesialan atau sekedar mendapatkan keuntungan. Sebagai contoh, pengalaman yang saya rasakan ketika ayah saya meninggal, yaitu ketika acara tutup peti yang menarik keluarga besar kemudian berpesan kepada kami, pada waktu nanti peti akan ditutup, semua harus tidak melihat ke peti, semua harus menoleh. Maka saya bingung, karena itu pengalaman pertama terhadap keluarga saya, keluarga inti saya. Maka saya bingung, kenapa harus seperti itu? Lalu saya tanya, kenapa harus demikian? Maka kemudian beberapa saudara yang lebih tua kemudian menceritakan bahwa kalau kamu melihat peti itu ditutup, maka sebagian nyawamu itu akan ikut tersedot ke dalam, sehingga usiamu akan terpotong. Maka kamu akan menjadi sial. Supaya kamu tidak sial, supaya kamu tidak rugi, sudah kamu lihat saja ke arah lain, tidak perlu melihat ke arah peti. Itu contoh tradisi yang terus-menerus dilakukan, diajarkan, dipraktekkan. Karena apa? Karena dengan tujuan menghindari kerugian atau kesialan. Atau contoh lain yaitu untuk mendatangkan keuntungan, menerima rezeki. Yaitu adalah banyak orang mungkin melakukan tradisi ini ketika mau melakukan sebuah acara tertentu, apalagi sebuah momen-momen besar seperti pernikahan, pembukaan toko, dan acara-acara lainnya. Biasanya banyak orang yang kemudian berkata, kita lakukan di hari ini ya, di tanggal ini ya. Kalau ditanya, kenapa kok di hari itu, kenapa di tanggal itu?
Maka alasan yang biasa yang diberikan adalah, ya karena menurut perhitungan ini merupakan tanggal baik. Sehingga kalau kita melakukan di tanggal ini, di hari ini, bahkan sebagian di jam ini, kita akan menerima keuntungan atau rezeki. Hal semacam ini merupakan hal-hal yang wajar kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan mungkin itu terjadi di dalam kehidupan pribadi kita. Tetapi apa yang wajar, bukankah belum tentu benar? Lalu bagaimana pengajaran firman Tuhan terkait dengan hal ini? Ketika firman Tuhan mengingatkan kita di dalam kita menghadapi kekhawatiran hidup, khususnya ketika kita khawatir akan ada malapetaka yang akan terjadi, firman Tuhan mengingatkan bahwa kita ini sudah hidup di dalam Tuhan. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka kita akan mendapatkan janji perlindungan dan penyertaan daripada Tuhan. Bahkan, kalau boleh saya simpulkan dengan satu kata atau satu istilah, kita hidup di dalam perlindungan Tuhan yang triple protection. Kenapa saya bisa katakan triple protection? Karena kalau kita membaca Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 29, perhatikan firman Tuhan ini. Yohanes 10, 27 sampai 29. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Perhatikan, tidak akan merebut mereka dari tangan Kristus. Ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Sehingga dari dua ayat ini kita melihat kita ini hidup di dalam tangan siapa? Ayat 28 mengatakan kita hidup di dalam perlindungan tangan Kristus. Ayat 29, kita hidup di dalam perlindungan tangan Bapa. Pribadi pertama dan pribadi kedua melindungi kita. Sehingga dikatakan di dalam tangan Kristus saja tidak ada yang bisa merebut. Apalagi sekarang kita bukan cuma di dalam tangan Kristus, tapi juga di dalam genggaman kasih karunia Bapa yang sempurna tersebut. Ini double protection. Dan kemudian kalau kita membaca di dalam 2 Korintus 1 ayat 21-22. Sebab Dia yang meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi dari bagian ini kita tahu bahwa Roh Kudus, pribadi ketiga Allah Tritunggal, itu bekerja memeteraikan, berdiam di dalam hati. Sehingga dari luar ada tangan Bapa dan tangan Kristus yang menjaga kita. Dari dalam ada Roh Kudus yang terus-menerus bekerja, menjaga, memeteraikan, dan terus-menerus bekerja untuk menolong hidup kita, menyempurnakan kita dari waktu demi waktu. Tidak mengherankan bukan, jika kemudian melihat semua gambaran pengajaran Kristus ini, Paulus menyimpulkan dalam Roma 8, 35-39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dari bagian firman Tuhan ini kita melihat pengakuan jujur Paulus. Ada memang kesulitan, ada memang tantangannya, tapi dia mengatakan dari semua hal itu, meskipun ada kesulitan, meskipun ada tantangan, satu hal yang pasti, tidak pernah ada yang lebih besar, lebih berkuasa daripada kasih yang Allah berikan tersebut. Sehingga bukankah jelas dari bagian ini kita tidak perlu khawatir untuk rugi.
Karena kita sudah dan terus-menerus hidup di dalam kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas. Sehingga seberapapun besar yang kemudian kita rasakan, pergumulan yang kita alami, kasih Tuhan yang diberikan kepada kita jauh melampaui semua hal itu. Dan kasih yang sebesar itulah yang kemudian harusnya menggerakkan kita. Bukan hanya sekedar mencari keuntungan, bukan sekedar untuk kemudian kenyamanan diri, tapi justru rela berkorban, rela memberi diri, bersedia rugi, sebagaimana Kristus juga teladankan, supaya melalui kehidupan kita banyak orang merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Mungkin sebagian orang ketika mendengarkan penjelasan ini akan berpikir seperti ini. Ya sih, tapi tradisi itu ya gimana ya? Memang sulit untuk kemudian dibuktikan kebenarannya. Tapi ya daripada ya sudahlah. Atau dia mengatakan percaya gak percaya, sudahlah, mending dilakukan saja. Memang benar sih kamu punya Kristus, tapi daripada nanti kalau terjadi sesuatu, tapi nanti kalau terjadi kesialan sesuatu, ya sudahlah, daripada itu kita lakukan saja. Toh gak ada ruginya. Saya percaya cara pikir semacam ini sangat logis dan sangat masuk akal untuk dilakukan. Kalau tidak ada satupun yang bisa menjamin. Sama seperti ketika saya pernah berjumpa dengan seorang pilot, dan kemudian saya ngobrol dengan dia, lalu saya tanya demikian, Pak, kenapa sih kok di dalam pesawat itu kita nggak boleh pakai gadget, kita nggak boleh pakai perangkat, kenapa kok kita nggak boleh nyalakan sinyal kita dan lain sebagainya. Lalu dia mengakui dengan jujur bahwa ya memang sejauh ini penelitian tidak bisa memberikan bukti secara pasti bahwa signal-signal itu pasti mengganggu. Tapi dia mendapati bahwa ada beberapa kejadian, bukan cuma signal handphone, bahkan signal HT ketika sebelum berangkat, itu juga bisa mengacaukan akan kondisi yang terjadi di dalam pesawat tersebut. Sehingga dia mengatakan, karena nggak ada yang pasti, Pak, maka daripada sesuatu yang buruk terjadi, bukankah jauh lebih baik kalau lebih dicegah? Bukankah lebih baik kalau dilarang, supaya yang buruk bisa dihindari? Wajar kalau tidak ada kepastian. Wajar kalau tidak ada pegangan. Saya ingin menjawab bagian ini dengan satu kisah, yaitu yang terambil dari Yohanes pasal yang 11. Kisah yang sangat terkenal, yaitu kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan. Saya yakin kita semua tahu kisah ini, bagaimana Lazarus yang sakit ini kemudian meninggal, padahal Tuhan Yesus yang merupakan sahabatnya sudah dikabari pada waktu dia sakit. Dan berharap sekali keluarganya, Marta dan Maria ini, berharap Yesus itu akan datang dan kemudian akan menengok, bahkan kemudian menyembuhkan Lazarus yang sakit. Tapi bukankah kisah Alkitab menuliskan bahwa Tuhan Yesus tidak datang? Tuhan Yesus tidak segera datang dan tidak menolong Lazarus. Sampai akhirnya Lazarus meninggal, bahkan sudah dikuburkan. Keterangan sudah dikuburkan ini menandakan bagi orang-orang waktu-waktu itu, ini sudah final. Tidak ada satu hal pun yang bisa berubah lagi. Tetapi bukankah kita tahu akhir dari kisahnya? Yesus yang datang terlambat, dalam tanda petik, bagi manusia. Dia sanggup menunjukkan kuasa dan kasih. Ketika orang lain, ketika semua orang sudah berkata tidak mungkin, Kristus menunjukkan mungkin terjadi. Yesus datang dan melakukan pekerjaan yang besar, membuat semua orang yang tadinya tidak lagi sanggup melihat pengharapan. Pada waktu itu mereka bisa merasakan pengharapan tersebut. Bukankah hal ini mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu khawatir, karena kita mempunyai pegangan yang pasti. Memang sih kalau tidak ada pegangan, wajar, kita ambil saja, kita amankan semuanya. Tetapi bukankah di dalam Kristus kita mempunyai sebuah pengharapan yang kokoh,
bahwa dia pasti akan menjamin, bahkan di tengah-tengah kita tidak punya pengharapan, dia sanggup memberikan. Bahkan ketika kita tidak sanggup melihat jalannya, dia bisa bukakan jalan tersebut. Sehingga kalaupun, sekali lagi ya, kalaupun ada sesuatu yang terjadi karena pekerjaan si jahat, jadi saya percaya kalaupun ada sesuatu hal yang buruk, bukan karena tradisinya benar, tetapi karena si jahat memakai tradisi tersebut untuk merusakkan dan mendatangkan penderitaan di dalam kehidupan kita. Percayalah satu hal, Kristus yang telah bangkit dari kematian, Dia yang telah menang atas kuasa gelap, dosa dan maut, Dia sanggup menjaga kita, memelihara kita, dan memastikan kita bahwa semuanya tidak akan menghancurkan kehidupan kita. Di dalam Dia kita aman. Maka marilah kita hidup bersyukur, hidup tentram di dalam Kristus. Kerjakanlah tradisi-tradisi yang baik untuk semakin menyatakan besarnya kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan marilah kita hidup tenang, tidak perlu dibingungkan dengan berbagai macam tradisi-tradisi yang buruk, tapi biarlah kita boleh bersandar kepada kasih, setia, dan anugerah dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bantu dan tolonglah setiap kami, supaya kami di tengah-tengah tradisi kehidupan yang kami jalani, kami tidak asal-asal ikut, kami tidak asal-asal percaya, tapi kami boleh menguji segala sesuatu. Kalau itu sesuatu hal yang baik, biarlah kami boleh terus-menerus kerjakan. Bukan sekedar melakukan tradisi demi tradisi, tapi kami melakukan supaya Engkau, kasih-Mu, kebaikan-Mu semakin dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Dan kalau ada yang salah, biarlah kami tidak ambil bagian, tapi biarlah kami terus melakukan yang benar dan yang baik. Dan ketika kami mungkin gelisah dan takut dan khawatir, kalau kami tidak melakukan, maka ada sesuatu hal yang buruk, biarlah kasih-Mu, penyertaan-Mu menenangkan dan meneduhkan setiap kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Demi Yesus Kristus, kami berdoa, kami berserah diri. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyaksikan bagaimana kasih dan anugerah Tuhan yang telah menyelamatkan keluarga saya. Saya mau menceritakan bagaimana Papi dan Mami mengenal Tuhan Yesus. Saya lahir dari keluarga yang menganut ajaran Konghucu. Tinggal di Welahan Jepara, di mana ada 2 kelenteng yang besar. Papi beberapa kali pernah menjabat sebagai locu, mungkin seperti ketua majelis kalau di gereja, dan termasuk penganut Konghucu yang setia. Maka tak heran kalau anak-anaknya sejak kecil dididik untuk menjadi penganut Konghucu yang setia. Dan secara rutin tiap sore hari sembahyang secara bergiliran, karena di rumah ada meja sembayangan. Dan beberapa kali di dalam 1 bulan kami dibawa ke kelenteng untuk bersembahyang. Seperti tradisi Tionghoa pada umumnya, saat menjelang Imlek, kami masak-masak untuk sembahyang di rumah, memberi makan arwah leluhur. Dan esok paginya kami ke kubur untuk bersih-bersih kubur dan sembahyang juga. Awal saya mengenal Tuhan, diajak ke sekolah minggu oleh teman-teman sekolah yang sudah terlebih dahulu mengenal Tuhan. Dan secara kebetulan rumah saya berdekatan dengan gereja. Setelah itu saya dan beberapa adik mencoba untuk pergi ke sekolah minggu. Saya sampai di gereja merasa ada damai, sukacita saat bertemu-temu dengan teman-teman.
dan melihat gedung gereja yang ruangan yang penuh dengan gambar dan suasana yang menyenangkan. Terkadang papi dan mami melarang anak-anaknya untuk ke sekolah minggu. Oleh karena itu, saya tidak rutin pergi ke gereja. Hal itu terjadi rentang waktu yang cukup lama. Singkat kata, saya dibaptis saat saya duduk di SMA. Sejak berjumpa dengan Tuhan hari demi hari, kekhawatiran saya makin berkurang. Karena saya yakin dan percaya akan penyertaan, pertolongan Tuhan yang senantiasa ada di dalam kehidupan saya. Ada kerinduan di dalam hati saya untuk membawa papi dan mami untuk mengenal Tuhan. Saya sadar kalau hal itu tidak mudah, tetapi perlu untuk dicoba dan diupayakan. Dengan pertolongan Tuhan, akhirnya mami mau ke gereja, mau percaya kepada Tuhan Yesus, dan kemudian dibaptis di GKMI Welahan Jepara. Dan saya semakin yakin firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Firman itu pasti digenapi oleh Tuhan. Tidak hanya melalui perkataan, tetapi juga dengan kasih, dengan melayani. Terlebih doa yang rutin dipanjatkan selama puluhan tahun dari kami semua anak-anaknya beserta keluarga. Mohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan, agar Tuhan mau menjamah, melembutkan hati papi. Akhirnya Tuhan menjawab doa kami melalui penyakit yang Tuhan izinkan terjadi atas papi. Papi beberapa waktu merasa pusing, mual, dan perutnya agak membesar. Sudah beberapa dokter didatangi dan berobat, tetapi tidak mendapatkan kesembuhan. Sampai akhirnya papi memanggil dukun untuk ke rumah. Upaya non medis ini pun dilakukan, dan papi mengeluarkan silet dan juga paku yang berkarat. Tapi ini tidak menyembuhkan papi. Papi masih tetap merasakan kesakitan. Dan hal itu terjadi dalam rentang waktu yang lama. Ditambah lagi, papi terkena kanker prostat dan PSA-nya hampir 400. Itu mungkin jalan yang Tuhan bukakan, sehingga saya boleh mengantarkan papi ke dokter selama kurang lebih 3 tahun. Disitulah saya boleh bercerita bagaimana kasih Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan jikalau saya menghadapi masalah. Ada tempat untuk bersandar jikalau ada masalah yang sedang menghampiri saya. Dan tidak hanya sakit penyakit yang dialami papi, tetapi perseteruan dengan teman sepelayanan di kelenteng itu juga yang membuat papi mengambil keputusan untuk mencoba ke gereja. Dan saat Pendeta Tolham Prabu berkunjung ke rumah, papi mau menemui dan papi mau diajak ngobrol oleh Pak Tolham, dan biasanya itu tidak pernah terjadi. Dan sejak saat itu papi mau ikut bergabung di dalam persekutuan doa di rumah dan berlanjut untuk ke gereja. Asal tidak
di GKM Iwelan karena Papi masih sungkan dengan teman-teman sepelayanan di Kelenteng. Papi memilih di Sola Gracia karena pertimbangan Pendeta Sugiarto sudah Papi kenal, dan kebetulan itu teman sekolah dari salah satu adik saya. Puji Tuhan, akhirnya Papi mau percaya dan dibaptis. Sukacita itu terasa lengkap karena seisi rumah telah diselamatkan oleh Tuhan. Sukacita itu semakin lengkap dengan support dari teman-teman GKM Enogerah yang hadir dalam acara baptisan Papi dan mempersembahkan pujian. Saya sungguh bersyukur dengan perubahan sikap Papi dan Mami. Setelah mengenal Tuhan, tidak lagi khawatir jika menghadapi masalah, tapi tetap tekun berdoa dan yakin kalau Tuhan pasti menolong, memberi solusi yang terbaik sesuai waktu Tuhan. Lebih sering bersyukur daripada mengeluh. Demikianlah, kiranya kesaksian yang tidak sempurna ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan kembali dalam panggilan kita sehari-hari sebagai garam dan terang dunia. Marilah kita menjadikan Tuhan kita satu-satunya yang kita andalkan, yang kita percayai. Dialah sumber kekuatan kita. Dialah pengharapan kita. Dialah kedamaian yang sejati. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau
Jemaat, mari kita bersehati, kita masuk ke dalam doa syafaat. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur jikalau pada hari ini kami sebagai umat Tuhan masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan belajar firman Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami akan menaikkan doa-doa kami, kiranya Tuhan Engkau yang mendengar doa kami. Kami berdoa mengingat untuk jemaat-Mu yang saat ini bergumul dalam kelemahan tubuh. Kami mengingat untuk Ibu Inawati, untuk Bapak Budiono, untuk Pendeta Yesaya Abdi. Biarlah Tuhan Engkau juga mengingat untuk setiap mereka yang saat ini sedang dalam masa-masa pemulihan maupun mereka yang sedang dalam masa-masa usia lanjut. Kiranya berkat-berkat dari Tuhan, pemeliharaan Tuhan senantiasa menaungi mereka, dan pemulihan kesembuhan yang datangnya dari Tuhan pun juga dinyatakan kepada mereka. Biarlah mereka dapat terus dikuatkan dalam kelemahan tubuh mereka, dan dengan sukacita yang dari Tuhan, mereka bisa menjalani hari-hari mereka, dan Tuhan Engkau yang berkarya dalam kehidupan setiap mereka. Kami juga berdoa menyerahkan untuk keluarga yang merawat. Tuhan, Engkau juga yang tolong setiap mereka. Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan hikmat dan juga kekuatan untuk menjaga merawat jemaat-Mu ini. Kami juga berdoa ya Bapa, menyerahkan untuk keluarga-keluarga Kristen secara khusus yang ada di GKMI Anugerah ini. Kiranya Tuhan juga berkati, Tuhan yang tolong, agar kiranya setiap keluarga-keluarga Kristen di GKMI Anugerah ini ya Bapa, sungguh dapat mengalami pertumbuhan di dalam iman kerohanian mereka, sehingga mereka semakin hari dapat semakin menjadi keluarga-keluarga Kristen yang sungguh menjadi berkat bagi orang-orang sekitar mereka ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, khususnya untuk pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Kiranya Tuhan terus tambahkan kepada setiap pemimpin negara-negara kami ini, agar kiranya mereka juga diberikan hati yang takut akan Tuhan, diberikan hikmat kebijaksanaan dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Dan biarlah melalui kepemimpinan mereka, bangsa negara kami dapat menjadi bangsa yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain di sekitar kami. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan untuk pergumulan kami di tengah-tengah masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan juga tolong, agar kiranya pemerintah juga bisa mengambil keputusan yang baik, dan setiap kami warga negara juga bisa ikut ambil bagian dalam setiap upaya penanganan dan juga pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Dan biarlah Tuhan Engkau juga menolong agar kiranya setiap ilmuwan, setiap peneliti dalam pengembangan vaksin antivirus COVID-19 ini dapat berjalan dengan baik, sehingga masalah COVID-19 ini juga bisa diatasi, dan setiap kami juga dapat merasakan sukacita, kelegaan yang juga berasal dari Engkau sendiri. Kami menyerahkan setiap pokok doa kami ke hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mendengar doa kami, Engkau juga yang akan menjawab doa kami seturut dengan waktu dan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam keluargamu, dalam usaha pekerjaanmu, dalam studimu, dan dalam apapun yang kau lakukan. Bagi kemuliaan nama Tuhan, diberkatilah engkau. Semua kita berkata, amin. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk setiap jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Saya akan bacakan warta untuk minggu ini, 23 Agustus 2020, untuk kita perhatikan bersama-sama sepanjang seminggu ke depan.
Bagi jemaat yang punya beban atau pergumulan dan rindu untuk didoakan, tim hamba Tuhan dan majelis jemaat GKMI Anugerah siap membantu dalam pelayanan doa dan konseling. Jemaat bisa menghubungi di nomor hotline gereja 0895 0262 5888. Kami tetap mengundang setiap jemaat untuk bergabung bersama-sama dalam persekutuan doa pagi via Zoom setiap hari Sabtu pukul 9 pagi. Mari ajak keluarga untuk bersyafaat dan menikmati hadirat Tuhan. Bersama-sama kita akan mendukung pelayanan di gereja kita, juga bangsa dan negara kita. Kelas katekisasi akan kembali dimulai. Bagi jemaat yang mau ikut ambil bagian di dalamnya, dapat daftarkan diri ke WhatsApp hotline gereja. Nomornya 0895 0262 5888. Pada tanggal 29 Agustus, kita juga akan mengadakan webinar dengan tema Bagimu Negeri, Orang Kristen Melek Politik. Akan disampaikan oleh Ibu Mareta Dian Artanti. Dan bagi jemaat yang ingin mengikutinya, bisa mendaftar di link yang ada di layar. Kami juga mengajak jemaat untuk ambil bagian dalam lomba foto Instagram 100 tahun GKMI. Temanya GKMI yang aku cintai. Untuk info lebih lanjut, bisa cek website fotografi.gkmi.net atau Instagram GKMI Network. Sekian warta jemaat kita hari ini. Tim hamba Tuhan dan majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap di rumah, jaga kesehatan.